Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama mengenai pemeriksaan dan perbaikan rantai penggerak roda belakang. Langkah-langkahnya, yang pertama, jangan pernah sekali-kali memeriksa dan menyetel drive chain atau rantai sementara mesin dalam keadaan hidup. Itu sama saja dengan setor tangan, bisa mengakibatkan cedera. Lalu yang perlu diperhatikan selanjutnya, letakkan sepeda motor pada standar tengah atau standar utama dan masukkan atau pastikan transmisi dalam kondisi netral. Selanjutnya kita ukur kekenduran drive chain-nya atau rantainya. Standar ini untuk standarnya Honda Blade dan umum pada Honda. Kekenduran rantainya antara 30 sampai 40 mm. Jika kekenduran rantainya berlebihan, misal 50 mili atau lebih, itu bisa merusak rangka itu sendiri. Selanjutnya, penyetelan rantai dilakukan dengan melonggarkan rear axle nut dan kedua lock nut seperti pada gambar. Putar kedua drive chain adjuster sampai kekenduran drive chain yang benar telah diperoleh. Pastikan ujung kedua adjuster tersebut bertepatan dengan garis-garis penunjuk pada swing arm atau supit kalau bahasa bengkelnya ya. Nanti di supitnya itu di pinggir-pinggirnya ada indikator garis-garisnya. Misal yang kiri jaraknya 3 baris, maka yang kanan harus 3 baris. Atau atau disamakan antara kiri dan kanan jika kita menyetel adjuster ini. Selanjutnya, jika sudah disetel, kencangkan rear axle nut tersebut dengan torsi yang ditentukan. Torsi standarnya sekitar 6 kg. Lalu kencangkan kedua rantai drive chain adjuster dan lock nut dengan erat. Periksa kembali kekenduran rantai dan kebebasan perputaran roda. Periksa jarak main bebas rear brake pedal atau pedal rem belakang dan setel jika diperlukan. Lalu langkah-langkah yang perlu dilakukan selanjutnya, letakkan sepeda motor pada standar utama dan pastikan transmisi posisi netral. Jika rantai dalam keadaan sangat kotor, sebaiknya dilepaskan dulu dan dibersihkan sebelum dilumasi. Lalu kita lepaskan left crankcase rear cover atau cover sebelah kiri belakang. Lepaskan retaining clip dengan hati-hati menggunakan tang. Klip pada rantai tersebut ya. Lepaskan master link dan link plate dan lepaskan sambungan rantai. Lalu kita lepas rantainya. Bersihkan rantai dengan larutan pembersih yang tidak dapat terbakar atau mempunyai titik api yang tinggi. Lalu lap sampai kering. Pastikan rantai telah benar-benar kering sebelum kita lumasi. Periksa drive chain terhadap kemungkinan kerusakan ataupun keausan dan ganti rantai yang mempunyai rollers atau penggelinding yang sudah rusak, link yang longgar, atau selain itu tampaknya tidak dapat diservis lagi. Pemasangan rantai baru dengan sprocket yang sudah sangat aus akan mengakibatkan rantai itu sendiri menjadi cepat aus. Jadi sebaiknya saat melakukan penggantian rantai, satu paket dengan penggantian gearnya. Dan jika gearnya masih bagus, tidak perlu diganti, cukup rantainya saja. Lalu kita lumasi drive chain dengan oli transmisi. Ini sesuai buku manual servis untuk Honda Blade. Atau bisa menggunakan pelumas rantai roda. Dan kita bisa mengelap oli atau pelumas tersebut jika terlalu berlebihan. Jadi saat kita ngelumasi secukupnya saja.
jangan sampai potos-potos. Ini yang perlu diperhatikan, ukur jarak bentangan 41 pin atau 40 link dari titik pusat pin ke titik pusat pin selanjutnya dengan memegangnya hingga semua link dalam keadaan lurus. Bisa dilihat seperti gambar. Standarnya yaitu untuk standar panjang drive chainnya untuk 41 pin atau 40 linknya standarnya 508 mm atau 50 cm lebih 8 mm. Sedangkan batas servisnya adalah 518 mm. Selanjutnya untuk pemeriksaan sprocket, lepaskan cover belakang, periksa gigi drive-nya apakah aus atau rusak, dan ganti jika sudah aus atau ada kerusakan. Jangan sekali-kali memakai rantai baru dengan sprocket atau gear yang aus. Tadi sudah dijelaskan, baik rantai maupun gear harus dalam keadaan baik, atau jika salah satunya rusak atau aus, maka yang baru tadi yang sudah diganti juga akan menjadi cepat aus. Bisa dilihat pada gambar. Torsinya 3,3 kg force meter. Selanjutnya yang terakhir, pasang drive chain pada sprocket, pasang master link dan link plate, pasang retaining clip dengan ujungnya yang terbuka berlawanan dengan arah gerakan rantai. Lalu setel kembali kita ke kenduran dari drive chain tersebut. Kurang lebih cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan. Sampai bertemu lagi di materi selanjutnya, dan tetap semangat belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.